Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada hadis yang ketiga, Arba'in An-Nawawiyah. Kita menggunakan kitab Asy-Syarah Al-Kabir. Jadi bukan satu ulama saja, tapi hampir beberapa ulama yang mensyarah hadis ini. Hadis ini juga pernah dibahas pada hadis yang kedua, yaitu tentang rukun Islam. Tapi nanti ada kita tambah sedikit nanti. Dan kemungkinan hadis ini kita selesaikan pada subuh ini. Karena hadis ini sudah pernah juga dibahas pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ats-tsalis, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Ini akan muncul pertanyaan, kenapa radhiyallahu anhuma? Kenapa tidak radhiyallahu anhu? Kenapa sebagian hadis ada radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu? Anhuma sebab dia dan ayahnya dua-dua mukmin dan muslim, maka radhiyallahu anhuma. Kalau dia muslim, ayahnya kafir, radhiyallahu anhu. Ya, ini Pak. Mana contohnya? As bin Wa'il. As bin Wa'il itu anaknya mukmin dan anaknya sahabat Rasulullah, Amru bin As. Kalau ada nanti hadis dari Amru bin As radhiyallahu anhu, tidak anhuma. Kenapa? Karena orang tuanya kafir. As bin Wa'il salah satu, ini sama sabo pikiran ya Pak. As bin Wa'il, Walid al-Mughirah, Abdullah bin Ubay, kemudian Umayyah bin Khalaf, nyotama menduma, Abu Sufyan, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, Atbah. Atbah itu anak kandung dari Abu Jahal ya. Yang mereka itu melawan dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan As bin Wa'il itu sempat mengatakan ke Rasulullah, anta abtar. Kamu itu tidak bisa diuntung, ya, kamu pembuat sial. Sehingga turunlah ayat, inna syani'aka huwal abtar. Hadis yang ketiga, qala, ini dari Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalimat sami'tu ini maknanya Umar langsung mendengar dari Rasulullah. Bukan melihat. Jadi bukan melihat dari jauh, tidak, atau mendengar dari orang lain. Ini namanya hadis marfu. Jadi dia itu sampai langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung dia dengar. Apa sabda Rasulullah? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 hal. Kalimat bunya, ini kalau di dalam istilah tafsir itu ada makna yang diterjemahkan secara hissi, ada makna diterjemahkan secara maknawi. Yang dimaksudkan dibangun di sini bukan berarti tiangnya nampak, tidak. Ya, nampak. Ini namanya maknawi. Kalau hissi, ini seperti dalam Al-Quran, orang yang beriman itu
fi jannatin 'aliyah. Mereka berada dalam sorga yang tinggi. Sorga yang tinggi, penafsir menafsirkan dengan dua makna. Makna hissi, makna maknawi. Bagaimana makna hissi? Rupanya sorga itu memang betul-betul di atas, dan sorga itu tinggi. Mana buktinya? Ketika terjadi dialog antara penduduk sorga dan penduduk neraka meminta apa? Afidhu alaina minal ma'i. Tolong tuangkan air dari atas sebentar. Para penafsir mengatakan tuangkan air itu dari atas ke bawah. Makanya posisi sorga itu sebagian mengatakan posisi sorga di atas, neraka di bawah. Ya. Walaupun nanti dalam tafsir Sya'rawi beliau mengatakan sorga itu di samping, neraka di samping. Kenapa? Karena pernah terjadi dialog antara penduduk sorga dan neraka ketika mereka bertanya masalakakum fi sakar. Dan makna hisinya apa? Ya. Maknawinya. Kalau tadi hissi itu bisa disentuh. Arti tinggi itu artinya apa? Tinggi bisa dilihat. Tetapi bisa juga ditafsirkan fi jannatin 'aliyah, sorga yang tinggi maknawinya. Artinya apa? Derajatnya, manzilahnya. Seorang itu akan diangkat derajat oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Kan gepo panjang kan be'talah ni mah. Umat kai tarik panjang oleh Allah kan mah. Artinya apa? Ditarik derajat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ni mah. Makanya ketika Ibnu Abbas menyikapi hadis, bangunlah kamu tengah malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kamu akan diberikan tempat yang tinggi, tempat terhormat. Artinya apa? Kan tempat tinggi tidak, tetapi kedudukan kamu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu terkenal sama malaikat, kamu terkenal sama Allah, kamu terkenal sama penduduk langit dan bumi. Menyo katanya muhut terkenal sama malaikat, dah bedah dah hajud ni Pak. Dah temayang dah hajud, dah melekeh ba Allah. Hana malaikat hana ya turi katanya menyo dah bedah dah hajud Pak. Nya ni Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bunyal Islam, ini kalimat ini adalah kalimat ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Kalau aktif itu apa? Dakhala, masuk, dukhila, dimasukkan, kharaja, keluar, khurija, dikeluarkan. Ya. Bana, membangun, bunia, dibangun. Artinya apa? Kalimat ini ada yang dihilangkan. Setiap kalimat majhul itu ada dihilangkan. Dihilangkan apa? Allah lah yang mendirikan asas-asas Islam itu. Maka asas Islam itu harus ada 5. Ya, makanya dalam penjelasannya di sini dikatakan Islam itu faman ata bihadhil khamsi faqad tamma islamuhu. Kalau ingin melihat kesempurnaan Islam seseorang itu, lihat pada 5 hal ini. Menyohana 5 halnya berarti Islamnya belum sempurna lagi. Dia ada 1, ada 2, ada 3, tapi 4, 5 hana, berarti belum sempurna lagi. Ya, belum sempurna. Atau dia ada terakhir saja, tidak ada pertama, belum sempurna juga. Kayaknya temayang. Aji, tapi hana yakin ke Allah. Ya, dia belum sempurna juga. Islam yang dimaksud di sini, ada sebagian sahabat mendatangi Rasulullah. Wa qalatil a'rabu amanna. Sebagian orang Arab mendatangi Rasulullah. Apa kata mereka? Amanna. Kami sudah beriman ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, katakan kepada mereka, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kalian belum beriman lagi, tetapi kalian sudah Islam. Ini landasan hukum yang mengatakan kalau seorang itu duluan Islam baru iman dulu. Ya. Tetapi sebagian mengatakan duluan iman dulu. Seorang yakin dulu kepada Allah baru dia bersyahadat. Ya, nih, Pak. Jadi artinya ada dua pemahaman. Kalau pemahaman yang pertama memang punya dalilnya. Dalilnya apa? Sekelompok itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang dimaksud Islam di sini, apakah Islamnya pada masa lalu? Dulu ada penyebutan kata-kata Islam. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman, kata Ratu Balqis, ini aslamtu ma'a Sulaiman. Saya Islam sama Sulaiman. Ya, nih Pak. Apa maksud Islam di sini?
Maka Islam itu dibagi dua. Ada Islam am, ada Islam khas. Yang dimaksudkan Islam am, Islam umum, itu maksudnya al-khudu'u wal-inqiyad, tunduk dan patuh. Yang dimaksudkan dengan Ratu Balqis, inni aslamtu ma'a Sulaiman, saya tunduk dan patuh terhadap Tuhan yang disembah oleh Sulaiman. Saya tunduk dan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Sulaiman. Ya, ini, Pak. Jadi makanya Nabi Ibrahim kan begitu juga. Jadi Nabi Ibrahim ada kalimat-kalimat aslama, yuslimu, muslimun. Ya, ini, Pak. Kalimat muslimun itu berbeda dengan pengucapan muslimun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu namanya Islam am namanya. Seorang yang tunduk dan patuh kepada nabinya dikatakan muslim. Nabi Nuh ketika berdakwah, 83 orang itu dikatakan al-muslimun dalam tanda kutip. Muslimun apanya? Al-khudu'u wal-inqiyad. Dia tunduk dan patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Berbeda dengan pada masa Nabi Muhammad. Ini namanya Islam khas namanya. Seorang tidak dikatakan muslim apabila tidak ada 5 hal. Ya. Tapi dulu tidak ada. Ya. Hana. Kalau dulu itu dia cukup patuh dan taat kepada nabinya. Apa yang dikatakan oleh nabinya. Nabinya mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Dia sudah muslim. Tetapi umat Nabi Muhammad hansipnya Pak. Harus ada 5 hal. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini namanya Islam khas. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi pensyarah itu mereka sepakat kalau ala itu artinya ba. Ya, jadi bukan ala, tulisannya boleh ala. Tetapi ketika diterjemahkan, disyarah itu dengan ba. Apa bedanya? Apa beda ala sama ba? Kalau ala itu di atas, ala di atas. Kalau ba itu lil ilsak. Ilsak itu apa? Lil barakah. Ilsak barakah, artinya terus begini, Pak. Seorang itu dikatakan muslim yang 5 hal ini harus selalu bersama dia. Kalau jauh sama dia berarti tidak dikatakan muslim orang itu. Ya. Dia tidak bersyahadat, tidak ini, tidak itu. Tapi dia salat, tidak juga muslim. Pekan hana dia mengakui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya tulisannya ala, tetapi ketika ditafsirkan, diterjemahkan, disyarah ini dengan makna ba. Dah contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ba ini ada beberapa penafsir mengatakan yang pertama ba ilsak. Ilsak itu apa namanya? Ilsak itu terus begini, dekat, Pak. Ketika kita itu mendekatkan diri dengan Allah, Allah cukup touching katanya, Pak. Ketika kita memulai sesuatu dengan bismillah, maka Allah juga makin dekat dengan kita. Makanya Rasulullah mengatakan, setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta. Dia itu terputus. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan ba itu litabarruk, lil barakah. Menyau getanyo muhut berkah udep, berkah amal, berkah segala sesuatu, ucapkanlah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyau bangkana proyek raya ketua bismillah, ya. Ana tinggal le bismillah, ya. Watega hana tepu-tepu bismillahirrahmanirrahim. Berdoa li Allah bismillah, bismillah. Watega penang tender proyek hana bismillah le, hana bismillah le. Maka ji hendak cungkir kena bacut, cungkir kena bacut, ya Bang. Bahkan sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta. Dia akan terputus, Pak. Ya. Makanya keberkahan itu tidak ada lagi. Maka menyotajakkan tu baca bismillah, naik kendaraan bismillah, tebiknya bismillah, mandum bismillah baca apa? Walaupun katanya datang mau withih, ada pu doa ada mau withih, bismillah. Tebik withih bu, bismillahirrahmanirrahim. Nya tanya apakah ana tebik-tebik dari withih dengku, ana pu doa tebik withih. Maka hendak debi-debi rewithih dalam withih tentang apa. Jadi menyohana depu doa debi baca bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makna ba, ala. Tulisannya ala, tetapi ketika disyarah itu dengan ba. Ba itu ilsak. Kalau diterjemahkan dengan ala, nya lagi tepudu undang, Pak, lagi tepudu. Islam itu 5, tepudu undang. Dia berbuat tidak sesuai dengan yang tepudu undang. Ya, Pak. Makanya ala itu tidak boleh diterjemahkan dengan ala. Harus diterjemahkan dengan ba. Karena ilsak. Selalu harus bersama dia. Menyotatanya yang drone betul-betul Muslim. Betul Muslim. Takkanlah 5 hal yang pu betul. Menyohana 5 hal yang kan Muslim. Ya, kan Muslim. Kecuali nan mentang Muslim. Ya, Lun Muslim yang bukan. Nan Muslim ni banyak. Tapi kan urung Muslim ya, Pak.
Jadi harus ada 5 hal tadi Pak. Ini ilsak namanya. Ya. Yang pertama, jadi makanya ala khamsin. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, kenapa barisnya syahadati? Boleh enggak kita baca syahadatu? Boleh. Dua-dua boleh. Syahadati an la ilaha illallah. Kita membaca syahadati sebab ini adalah badal. Badal itu pengganti namanya Pak. Badal kul min kul. Ya, jadi pengganti. Apa itu syahadah? Ya. Apa itu khamsin? Khamsin itu adalah syahadati an la ilaha illallah. Boleh kita baca syahadatu sebagai apa? Dia sebagai khabar. Bagaimana khabar? Syahadatu bunyal Islam ala khamsin. Islam itu berdasarkan 5 hal. Apa itu? Huwa syahadatu alla ilaha illallah. Seorang harus bersyahadat dulu Pak. Ya. Sekarang masalahnya syahadat itu apa? Jadi makanya syahadat itu la budda ayatawaffar ala thalathah syurut. Syahadat itu harus ada 3. Kalau tidak ada 3 maka seorang itu tidak diakui dia itu muslim. Kecuali namanya saja yang muslim. Ya, Pak. Syahadah itu yang pertama harus apa? Al-i'tiqad billah. Seorang ketika bersyahadat Allah ilaha illallah, dia beriktikad tidak ada Tuhan selain Allah. Nya syahadat nanti Pak. Nyoban tamong Islam, dia mengucapkan syahadat tapi iktikad tidak ada Pak. Dia masih berbuat apa saja, berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak beriktikad. Maka syarat syahadat itu yang pertama iktikad. Sudah satu. Yang kedua, al-ilmu. Dia harus punya ilmu, Pak. Ilmu apa itu? Al-ilmu bi annallaha la ilaha illallah. Dia harus tahu, harus berilmu kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Ini dibuktikan dengan apa? Hatinya, Pak. Jadi hatinya itu, karena kalau ingin mengenal Allah itu, ingin dekat dengan Allah akan melalui ulai, Pak. Kan, Pak. Banyak orang cerdas tapi jauh dari Allah. Banyak orang hebat tapi jauh dari Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah maka perbaiki hati, Pak. Ya. Nyo melalui hati mendumai. Tanya tak berdoa ba Allah berkhusyuk bertepat hati le, Pak. Tanya menyota berdoa ba Allah tak bertepat ulai, nya hanatan dia tidak pernah nyambung, Pak. Hantan nyambung. Karena sinyalnya berbeda, kan, Pak. Sinyalnya berbeda. Yang tabuh untuk tak tanya tak pakai pun ajian sinyalnya tetapi ini hana sinyal, Pak. Ya. Sinyal kartu danyo ino, Pak. Tapi hana sinyal sini. Maka tidak nyambung. Maka kalau ingin nyambung, maka gunakanlah sinyal hati, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kan di sini takwa, Pak. Banyak orang meneliti Al-Quran. Puluhan tahun dia teliti Al-Quran, tapi tidak pernah beriman. Kenapa? Karena tidak pernah digunakan hatinya, Pak. Inilah namanya al-ilmu. Seorang itu harus tahu dengan hatinya, kalau Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tadi i'tiqad tadi, Pak. Dia beriktikad, dia yakin betul tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya yang kedua al-ilmu, maka yumurno apa ya? Yumurno pagi bancara untuk penyihate, pagi bancara untuk pejina hati, ya Pak. Supaya apa? Hati ini dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Syarat syahadat yang ketiga, at-talaffuz bil lisan. Harus dia ungkapkan dengan lidahnya. Harus dia ungkapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh nanti masuk Islam. Lun kalau demong Islam, kiban lun ka yakin hanse membai. Oh lun karena ilmu Allah tidak ada Tuhan, tidak cukup. Maka harus dilafadzkan. Maka ji hurung demong Islamnya harus disyahadatkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Maka kenapa nama mereka itu mu'allaf? Wa mu'allafatun qulubuhum. Mu'allaf ini hatinya apa? Hatinya lemah masih, Pak. Hatinya masih lemah. Jadi kalau hati masih lemah, masih rentan sekali, hatinya bisa berubah lagi, Pak. Makanya diajarkan terus agama, diajarkan agama. Supaya apa? Tiga-tiga ini ada sama dia. Yang pertama i'tiqad, yang kedua al-ilmu bil qalbi ma'a anna Allah la ilaha illallah, yang ketiga at-talaffuz. Makanya talaffuz itu setiap dalam salat kan harusnya nama asyhadu an la ilaha illallah, itu kan harus itu. Maka dalam sembahyang itu harus talaffuz dengan syahadat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan
wa rafa'na laka dzikrak. Ya Muhammad, kamu itu selalu saya gandengkan namamu dengan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh kita yakin saja kepada Allah tapi tidak yakin kepada Nabi. Yang nak yakin cik nanti. Apakah lo yakin ke Allah? Lo yakin ke Allah, lo beriktikad kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ke Muhammad hana yakin lo. Ya sama saja. Ini harus ada dua ini, dua-dua. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang yang pertama. Syahadatu an la ilaha illallah. Ini an apa ini? Ini namanya an tafsiriyah. Makna an tafsiriyah, syahadah itu apa? Syahadah itu adalah an la ilaha illallah. Karena an itu banyak ya. Ada nanti an masdariyah. An masdariyah itu an yang di depannya itu adalah kata benda. Kalau ini namanya an tafsiriyah. Makna an tafsiriyah dijelaskan secara rinci. Syahadatu itu apa syahadat? Nyampe syahadat mentang. Apakah lu kalau syahadat? Tapi waktu kita syahadat, kita bersaksi tidak ada Tuhan saja selain Allah. Tapi tidak pernah bersaksi dan mengakui kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang muncul nabi-nabi palsu ulama. Nabi palsu, ia pegah rasul terakhir, nabi terakhir dalam hana nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuktikan dengan Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amraini. Ini rasul tidak ada lagi. Nabi tidak ada lagi. Kecuali menyona nabi palsu. Ada rasul palsu nanti. Makanya dibuktikan dengan ya Rasulullah mengatakan, saya meninggalkan dua hal bagi kalian. Taraktu fikum amraini. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang kepada keduanya, maka tidak akan pernah sesat. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nyo tapi bek dapat jiu dari Quran dan sunnah, dari hadis juga. Paling enggak nyo lah nak tepu je kan, paling enggak hadis arba'in kalian kan. Paling enggak di setiap rumah itu ada Al-Quran terjemah apa? Nah hadis. Bek lelet hadis arba'in kaji dengan terjemahannya. Sudah hadis arba'in kita lihat lagi nanti hadis Imam Al-Bukhari, hadis Imam Muslim, hadis Daruqutni, hadis An-Nasa'i dan lain sebagainya. Ini an tafsiriyah namanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini ada dua suku kata. La ilaha illallah. Kalimat yang pertama, la ilaha itu kalimat manfi namanya. Kalimat yang kedua, illallah namanya kalimat isbat. Apa bedanya? Manfi nyokan Tuhan, mandumkan Tuhan. Maka seseorang itu kadang-kadang dia takut kepada orang lain karena takut rezekinya terputus. Nyo macam-macam ngetipulan, abeh rezeki lo nya nang kepala. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan jadikan dunia itu sebagai Tuhanmu. Kenapa? Karena siap-siap kamu akan menjadi budak dia. Kamu akan diatur oleh dunia itu. Barang siapa menjadikan jabatannya sebagai Tuhannya, maka siap-siap kamu akan diatur oleh jabatanmu. Maka jadikanlah Allah itu sebagai Tuhanmu. Dan dia akan mengaturmu. Setiap Allah mengatur kita, semuanya kembali kepada kita. Mandung ke danyo, Pak. Allah kepegah yu temayangnya ke danyo. Allah kepegah baik demecu, Allah kepegah baik baju harum, semuanya kembali kepada kita. Tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gedanyo temayang hana urusan dengan Allah. Allah tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Gedanyo haek dah temayang gedanyo. Tidak ada urusan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masalah kekayaan itu tidak ada urusan dengan salat, dengan ibadah. Allah mengatakan begini, kamu mau kaya kamu? Kamu mau kaya tanpa salat, tanpa ibadah, mau kaya kamu? Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Maka kalau seandainya seorang mau kaya, mau ini, mau itu, saya permudah dia, kata Allah. Itu mayang tanah hana bupunya, hana bupu. Ipegat makzir hana bupu, kata Allah, hana bupunya, hana bupu. Yang penting dia apa? Sedikit pun tidak saya kurangi jatah dia, kata Allah. Wahum la yubkhasun. Dia apa usahanya 100%, 100% saya berikan. Usahanya 100%, 500% saya berikan, kata Allah. Kalau dia mau, kata Allah. Siapa yang tidak mau sama dunia, Pak? Walaupun dia tidak mau salat. Tetapi kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannam
nanti akan saya berikan jahanam kepada dia. Kenapa? Kalau tadi dia minta, maka Allah berikan tadi, Pak. Itu dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kenapa diberikan jahanam oleh Allah? Karena dia tidak patuh dan taat kepada Allah, itu saja. Dia sebagai makhluk Allah. Tetapi kalau dia patuh dan taat kepada Allah, bisa saja rezekinya banyak diberikan oleh Allah, dan dia juga dipersiapkan surga untuk orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena dia patuh dan taat kepada Allah. Maka masalah rezeki, baik dah fikir masalah rezeki, agaknya le ibadah, le rezeki kan, agaknya hana ibadah, hana rezeki kan, wa makana ata'u rabbika mahdzura, kata Allah. Rezeki Allah itu tidak ada yang bisa menghalangi, siapapun dia. Ada orang kafir rezekinya banyak, ada orang tidak salat rezekinya banyak, ada urung ipegat maksiat rezekinya banyak. Tetapi bedanya apa? Ketika Allah berikan rezeki banyak kepada orang beribadah, itu ujian. Tidak diberikan rezeki juga ujian. Ketika diberikan rezeki yang banyak kepada orang yang tidak salat, itu bisa dua. Bisa ujian. Ujian bagaimana? Mudah-mudahan dengan banyak rezeki itu dia teringat, siapa pemberi rezeki saya, dan dia mencari tahu sehingga dia beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua, bisa saja istidraj namanya. Apa makna istidraj? Istidraj itu kata Imam Sawi, ayyu'adziballahu binikmatin. Allah mengazab dia dengan nikmat. Hanya nikmat. Makin bertambah nikmat, makin terazab dia. Yang terazab apa? Azab itu ada dua. Ada azab fisik. Bagaimana azab fisik? Kendaraan kita hilang, rumah terbakar, proyek hilang. Artinya diambil saham kita diambil oleh orang lain. Kemudian rugi, kita rugi, Pak. Tak pedangnya rugi, Pak. Ini namanya azab fisik. Ada yang kedua lebih parah dari azab fisik, azab batin. Batin ke azab oleh Allah. Gundah selalu, Pak. Sibuk gundah selalu. Kibannya. Artinya apa? Dia sedang diazab batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang solat, orang ibadah, orang yang dekat dengan Allah, yang hantang gundah. Setiap dia gundah, dia berzikir kepada Allah. Setiap dia bergundah, ambil wudu temayang. Ini namanya nafi atau manfi namanya. Illallah itu isbat. Makna isbat, ayyaj'ala al-ibadah 'ala Allah. Ibadah itu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam konteks yang luas. Nyanyi tanya ibadah apa? Ibadah kan temayang mentang, Pak. Oh, temayang ibadah kan, Pak. Oh, ibadah lum puasa kan, Pak. Ibadah itu luas, Pak. Ibadah itu kulluma, setiap perbuatan, perkataan yang dicintai oleh Allah. Kulluma yuhibbuhullahu wa yurdihi. Dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Jadi kamu bak duduk. Nah, apa nanti awak di PRA ni, Pak. Ada beberapa orang lagi, Pak. Waktu itu ditanya, "Lun apa kalun pegak ibadah? Lun ka sibuk ke lun pegak?" Pak, seseorang itu ketika dia melerai masyarakat buat ini, dia sudah beribadah, Pak. Yang ka ibadah, Pak. Ya. Dia baik fikir, nyoba kecil hana ibadah, Pak. Gaknya gebedah tengah malam ketok pintu li masyarakat, yang gebedah undang ka ibadah, Pak. Hana tote murung yang bedah tengah malam, Pak. Ya, Pak. Ya pegelah masyarakat yang ka ibadah. Ya, Pak. Tidur kepala dusun binaji, Pak. Dia melerainya, dia sudah beribadah, Pak. Dia sudah beribadah. Makanya ibadah itu kullu ma yuhibbuhullah wa yurdihi. Setiap yang diridai oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Maka lu pegah bapak ai menung. Drone, Pak, ketika sudah membuat ini tapi baik-baik melanggar, baik salah-salah hendaknya ke ibadah lain dia. Bapak duduk membicarakan masalah umat. Ya, nyo pakiban kan bicara masalah perut ro kan. Menyo perut ro kan ibadah hendaknya ke lain, Pak. Bicarakan masalah umat. Nyo pakiban terpegat bino, nyo pakiban bino, yang ke ibadah apanya? Memikirkan orang lain, Pak. Itu sudah ibadah. Jadi ibadah itu diterjemahkan ismun jami'un kata Imam As-Sa'di, Pak, secara umum. Bukan bangun tahajud saja. Nya beda pegah don hana ibadah don. Pekan hana semayang tahajud kan, Pak. Don hana ibadah pekan hana puasa sunat kan, Pak. Bukan itu ibadah saya. Ibadah itu dalam arti yang luas sekali. Sudah. Sekarang kita tadi sudah apa? Isbat. Jadi arti isbat, segala sesuatu kembali kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Kemudian kita berbuat karena Allah, bukan karena orang lain. Makanya muncullah ikhlas.
Makanya ketika Nauru meninggal, Pak, nyan bek saja sagai tu bi kata-kata umma bek hana muoh sagai, Pak. Nyan bek hana muoh sagai kakek lonjak menteng. Nyan kalimat hana muoh, nyan hana me pahala, Pak. Nyan hana me pahala. Ketika kau toroyong binanci, Pak. Alah bek hana muoh sagai, tapi putih dro menteng lah. Tak tulak grek dua ke, kadehnya kat tawo ju nyan, Pak. Nyan menyola gayan ni dari pon rumah truk kenan, nyan pahala hana pu harap le, Pak. Makanya semua konsep ibadah itu, semua konsepnya apa? Ilallah. Apa konsep ilallah? Ikhlas karena Allah. Ibadah itu, Pak. Ya. Kemudian ibadah yang kita lakukan juga benar. Ketika orang meninggalkan begitu juga umma, be hana moh ngempak kecil sagaya. Nya hana deu. Be hana moh ngendeng kuimum. Be hana moh ngejamaah. Nya menyolu meninggal hana tho permen lun. Nyan menyona konsep lagi nyan. Jangan pernah harap nanti akan minta pahala sama Allah. Ketika coba lihat dalam hadis qudsi ini. Ada dalam hadis qudsi, di situ digambarkan seorang pemuda minta pahala sama Allah. Kenapa? Karena dia ada beribadah, dia ada berinteraksi sosial, ada macam-macam dia lakukan, Pak. Dia minta pahala kepada Allah. Ya Allah, mana pahala saya? Saya ada beribadah, saya mengunjungi orang sakit, saya pergi ke tempat orang meninggal, tetapi kenapa tidak ada dalam catatan ya Allah? Kenapa tidak engkau perhitungkan? Apa dijawab oleh Allah? Minta pahala itu sama si fulan. Minta pahala sama kadus, mak kadus lelaki. Karena drone nejak kena gara-gara kadus. Drone nejak kena gara-gara pak kecil. Bapak kecil lelaki pahala. Ya, baik lelaki baklon. Ya, ketika seorang menjumpai kadusnya, kadus sibuk ke drone, pak sibuk ke drone, pun minta kita baklon. Lu bermasalahnya, Pak. Lu nama masalahnya, pun minta baklon. Allah kepekah lelaki baklon, hana baklon. Artinya apa? Semua amal ibadah kalau tidak berlandaskan sama Allah, rugi ibadah kita, Pak. Dah berdoa tengah malam kan karena Allah rugo, Pak. Dah baca Quran kan karena Allah rugo, katanya, Pak. Inilah salah satu yang Rasul katakan, Pak. Ada seorang fajir. Fajir itu apa? Pembuat dosa. Bagaimana dia berbuat dosa? Al-Quran itu dia cari makan dengan Al-Quran, kata Rasulullah. Ya'kulu bihi. Inilah orang fajir, Pak. Pembuat dosa, Pak. Mita kanat bu melalui Al-Quran, Pak. Ya, Pak. Makanya dia tidak dikatakan oleh Rasulullah al-mu'min. Dan juga bukan al-munafik. Kalau munafik tidak percaya apa. Kalau ini dia percaya pada isi Al-Quran. Tetapi dia menjadikan Al-Quran ya'kulu bihi. Cari makan dengan Al-Quran. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Abih ya, mudah-mudahan Nabi. Karena ini sudah pernah kita bahas. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang tidak hanya dia bersaksi 3 hal tadi kepada Allah. Dia harus juga bersaksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini waw ataf. Makna waw ataf, waw penghubung. Kata makna penghubung, kalimat yang pertama dihubungkan dengan kedua, hukumnya masih sama. Hukumnya sama. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'u diulang 2 kali, Pak. Artinya apa? Patuh kepada Allah mutlak. Patuh kepada Rasul mutlak. Tak bisa hanjit tak kena hanjit, Pak. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa kalimat ulil amri tidak ada wa ati'u ulil amri minkum? Kalau seandainya ada ati'u ulil amri, patuh kepada pemimpin itu mutlak. Tapi tidak mutlak. Mutlak patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, patuh kepada pemimpin kalian lema. Oh mai temayang dan teputan ki banjaranya ya atu danyo. Ya ni, Pak. Ipegat maksiat, ipegat je. Makanya Allah mengatakan, jangan jadikan orang-orang Yahudi itu sebagai temanmu, sebagai pemimpinmu. Kenapa? Dia sendiri tidak bisa memanage hatinya, apalagi dia memanage kalian. Bi annahum, kata Allah, la yafqahun. Hana hati maknya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah, kita lanjut lagi. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Maka kenapa di Al-Quran disebutkan aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ini bukti apa namanya wajib salat zuhur. Ya, Pak. Aqimis salah liduluki syamsi. Salatlah kamu ketika matahari tergelincir, Pak. Apakah makna aqimis salah? Kita datang saja kemudian salat, kemudian assalamualaikum, kemudian setelah itu pergi? Tidak. Sebagian penafsir itu mengatakan iqamatus salah itu harus ada syarat-syaratnya, Pak. Sehingga syarat seorang ibadah itu diterima oleh Allah. Kita sudah pernah membahas pada hadis yang kedua. Iqamatus salah itu harus tamamul wudu. Wudunya sempurna, Pak. Wudunya sempurna.
Kalau wudu sudah sempurna, tapi airnya air curian, maka tidak sempurna juga. Ya, Pak. Atau wudu sempurna, Pak. Kemudian apa? Untuk tareinya dari curian, Pak. Tadi mencuat agak dapat duinan, Pak. Maka tidak sempurna juga. Jadi artinya air gedenya kero. Cuma apa? Air tempat untuk tarik air itu tacu agak. Makanya air itu melewati tempat yang tacu agak tacu wudu. Berarti wudu kita bermasalah. Kalau wudu bermasalah berarti salatnya bermasalah. Makanya pembahasan masalah taharah itu kalau kita lihat di dalam fikih itu hana apa-apa taharah, Pak. Katanya tanya abad tengkunya kata taharah. Tengku belain tangju tengku hana taharah ile. Mandu harus taharah, Pak. Bagaimana cara mensucikan diri? Karena orang banyak tidak tahu cara mensucikan diri, dia sudah beribadah. Ibadahnya ibadah kebut, tapi itu cara pegleh terau. Begitu juga wudu. Makanya wudu itu dikatakan apa? Tamamul wudu, wudunya sempurna. Artinya air bukan air curian. Wudunya itu dengan air yang suci dan menyucikan. Nyo katanya hana tata pupu air ini suci atau menyucikan atau tidak? Apakah air ini air mutlak atau tidak? Ya. Tamamul wudu. Tamamu rukunya sempurna. Tamamu sujudnya juga sempurna. Jadi adakan sujud sempurna bagaimana? Semua anggota tubuh kan harus lekat semua, Pak. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau seseorang itu sujud, tetapi kakinya di belakang tidak seperti ini, kakinya begini, apa kata Imam Asy-Syafi'i, Pak? A'idis sujud, ulangi sujudmu. Kalau tidak apa? Tidak sah salatmu. Karena sujud itu adalah rukun, ya nama. Rukun hana sempurna. Berarti temayang-temayang hana sempurna, ya, Pak. Sudah 3. Kemudian tamamul qiraah, bacaannya juga benar, ya, tamamul qiraah. Kemudian yang kelima, al khusyuk, salat itu harus khusyuk. Maka untuk mengetahui semuanya ini harus na ilme katanya, Pak. Ya, harus na ilme. Maka iqamatus salah itu mencakup semuanya. Kita harus punya ilmu bagaimana cara wudu, harus punya ilmu bagaimana cara rukuk, cara sujud, cara membaca ayat, Fatihah dan lain sebagainya. Bagaimana khusyuk dalam beribadah. Kalau tidak apa? Bermasalah. Ya. Kemudian kata dalam hadis itu, yang membedakan orang muslim, orang mukmin dengan kafir, sebagian hadis mengatakan musyrik, bukan kafir, Pak, adalah as-salah. Menyohanai temayang berarti kufrun, kafir, ya, Pak. Kafir ini apa? Dia tahu tapi nak mau berbuat. Kufur itu menutup-nutupi diri, Pak. Menutup-nutupi diri. Tetapi, ini dalam syarah ini, Pak. Kalau seseorang tidak puasa, beda dengan sembahyang. Tidak puasa, apalagi? Tidak puasa, tidak bayar zakat, atau tidak naik haji, tidak dikatakan kufur. Tapi dia maksiat. Beda dengan salat. Ya, Pak. Maka salat itu, inti segalanya di sembahyang. Ya, inti segalanya di sembahyang. Makanya setelah syahadat Allah ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, langsung iqamis salah. Sudah. Selanjutnya wa ita'iz zakah. Seorang muslim itu harus bayar zakat. Kalau tidak bayar zakat berarti muslimnya bermasalah. Ya, bermasalah dia, belum sempurna. Maka dikatakan tadi dalam syarah ini, faqat tamma islamuhu. Islamnya sudah sempurna. Berarti kalau kurang, lam yatimu islamuhu. Islamnya belum sempurna lagi. Gepegah orang muslim tapi hana bayi takut. Nya bermasalah yang baik. Sudah. Wa hajjul baiti, naik haji. Ini naik haji memang ada di dalam hadis lain itu, manis tata'a ilaihi sabila, barang siapa yang sanggup. Makanya walaupun golom tak haji katanya benar nit lah mati, Pak. Lon ya Allah be haji ya Allah, lon ya Allah. Karena waktu kita daftaran trip tahan, Pak. Hantemu ya. Hantemu yang daftar 80 ton tertuh sekian ton baru berangkat. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Walaupun sudah ini tanit mentah, Pak, ya Allah, karena niat yang baik itu, Pak. Niat yang baik itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Walaupun kita meninggal dunia nanti, nit hajinya kena, Pak. Nit untuk haji kena. Yang terakhir wasaumi Ramadan, puasa Ramadan. Kalau seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu jeli melihat hadis ini dan jeli melihat hadis sebelumnya, ada perbedaan sedikit di sini. Apa bedanya? Kenapa Ramadan terakhir? Kenapa hadis sebelumnya itu haji yang terakhir? Rukun Islam itu haji kan terakhir yang kelima. Tetapi ini kenapa puasa yang terakhir? Ya. Ini namanya tartibuz zikri. Tartibuz zikri itu tidak ada masalah. Yang sebenarnya memang haji itu terakhir setelah puasa Ramadan. Kenapa? Karena pada hadis yang kedua juga terakhir, Pak. Setelah puasa Ramadan baru haji. Ya, haji terakhir yang kelima.
Makanya yang kelima ini bisa ihtimal. Apa ihtimal? Pilihan. Arti pilihan apa? Kalau dia sanggup, karena haji ini ibadah apa? Ibadah maliyah dan jasadiah. Apa namanya? Ibadah maliyah sama jasadiah. Ibadah harta sama tubuh. Monyo tubuh kuat, tapi hana peng kiban haji. Oh peng le, tapi han tangguh berangkat kiban haji. Nya napa? Dia harus ada dua-dua. Harus ada maliyah dan apa namanya? Jasadiah. Makanya diletakkan terakhir. Maka ini namanya tartibuz zikri. Tartibuz zikri itu penyebutannya terbalik-balik, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia bukan tartibul hukmi. Kalau tartibul hukmi itu tidak bisa berubah. Makanya menyona untuk tidak orang katanya aci hafai rukun Islam. Watai bacanya yang keput dibaca naik haji, yang kelima puasa Ramadan. Hanya dapat salah. Biarin saja, Pak. Ini namanya tartibul zikri, pengucapan ya. Jadi dia bukan tartibul hukmi. Kalau tartibul hukmi harus lagi hanya berubah. Ya, ya saya rasa cukup sekian saja. Tidak usah pertanyaan. Ini hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya apa? Di dalam kitab Bukhari kita ketemukan ini. Di dalam kitab Muslim juga kita ketemukan ini. Kitab Imam al-Bukhari Ubinu Dubai, Pak. Ini Ubinu Dubai. Syarahnya Ubinu Dubai, Pak. Jadi Fathul Bari yang dikarang oleh Imam Al-Asqalani, segini tebalnya. Artinya apa? Di dalam kitab beliau yang segini tebalnya ada hadis ini. Di dalam kitab Muslim juga segini tebalnya, Pak. Ada hadis ini, Pak. Itu belum lagi dalam syarah Muslim nanti, mensyarah tentang hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut pada hadis Ar-Rabi, hadis yang keempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.